Shalom, selamat pagi semuanya. Mari kita memuji Tuhan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Karena ku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh, Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku. Ku bersuka sebab 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 Dia kirangkanku. Mari kita berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami di dalam siaran Gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Sebentar lagi Kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buah hati pikiran kami agar dapat kami menerima firman-Mu. Kau berikanlah pengertian bagi kami hingga kami mengerti akan firman-Mu, dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Dan Kau selalu berikan kesehatan, kekuatan bagi kami hingga kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya, Tuhan. Shalom, Bu Lasma, selamat pagi. Pak Bambang, Bu Vera, Cece Emi, Bu Rita Herawati, Bu Ruth Sugiyarti, Pak Saiman, Bu Viken, Pak Henry. Selamat pagi semua yang sudah dinas pagi ya, apel pagi. Bu Sepsi, Esther, dan Pak Anton, Bu Foni, Pak Paulus Hartono, semuanya selamat pagi. Esther, selamat pagi. Yuk kita baca Kisah Para Rasul 21 ayat 27 dan pasal 22 ayat 1. Kita baca dulu pasal 21 dari Kisah Para Rasul ya, ayat ke-27. Kisah Para Rasul 21 ayat 27. Ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus dalam bait Allah, lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia.
Lalu Kisah Para Rasul 22 ayat 1. 22 ayat 1. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Amin. Nah, ketika Paulus pergi ke Bait Allah untuk mengikuti upacara penyucian Yahudi, kita baca Kisah Rasul 21 ayat 26. Selamat pagi Pak Yusak, Bu Ineke. Selamat pagi Bu Ruli, Pak Mei, Tasya, dan Elo. Good morning. Mari kita baca Kisah Para Rasul 21 ayat 26. Pada hari berikutnya Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke Bait Allah untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Amin. Selamat pagi Bu Wanda, Pak Budi, Pak Walden, Bu Lydia, Pak Martin, Bu Feby. Selamat pagi. Kita sedang membaca Kisah Para Rasul ya. Nah, Paulus itu pergi ke Bait Allah untuk mengikuti upacara penyucian Yahudi. Kemudian ada beberapa penghasut yang mengira bahwa ia akan mengajarkan aturan-aturan yang melanggar hukum Taurat, sehingga mereka berusaha membunuh Paulus. Tetapi para prajurit Romawi segera turun tangan dan menangkap Paulus, mengikatnya dan membawanya keluar dari area Bait Allah, sementara massa berteriak, "Nyahkanlah dia." Nah, ini keadaan yang sungguh krusial waktu itu ya. Ada ancaman pembunuhan, ada ancaman pengeroyokan, ada ancaman untuk mencabut nyawa. Nah, bagaimana reaksi Paulus terhadap ancaman itu? Ia meminta kepada kepala pasukan agar ia diizinkan untuk berbicara kepada orang-orang yang mau membunuhnya itu ya. Dan ketika pemimpin pasukan kasih izin, maka Paulus yang mungkin sudah terluka, berdarah-darah, berbalik menghadapi orang banyak yang marah itu dan mulai menceritakan imannya kepada Yesus. Kalau nanti bisa dibaca ya, pasal 22 ayat 1 sampai 16. Jadi bagaimana ia mengisahkan perjalanan kehidupannya dari orang yang bernama Saulus dan menjadi Paulus. Peristiwa tersebut terjadi 2000 tahun lalu ya. Sebuah kisah di mana kita mungkin sulit memahami keadaan itu. Namun baru-baru ini seorang pria bernama Peter ditangkap saat mengunjungi saudara seimannya yang dipenjara di suatu negara ya. Tempat orang percaya sering menderita penganiayaan. Peter dijebloskan ke dalam sel penjara yang gelap dan selama diinterogasi matanya ditutup. Ketika penutup matanya dibuka, ia melihat 4 prajurit menodongkan senjata ke arahnya. Apa respon Peter? Ia melihatnya sebagai kesempatan yang sempurna untuk membagikan imannya. Wow, kalau itu Peter itu adalah saudara, bagaimana ya? Saudara sedang mengunjungi mungkin teman saudara yang sedang di penjara atau sedang pelayanan penjara ya. Di sini ada Pak Yusak yang termasuk dalam jajaran pelayanan penjara ya. Bagaimana reaksi Anda? Ketika Anda dijebloskan ke dalam penjara tanpa diadili, kemudian diinterogasi di dalam ruang gelap, mata ditutup, dan ketika dibuka, maka ada 4 orang yang menodongkan senjata ke arahmu. Tetapi Rasul Petrus justru
Rasul Paulus ketika mengalami keadaan itu, ia justru melihat ini kesempatan untuk ngomong. Luar biasa bukan ya? Mungkin kalau tidak ditodong, itu kesempatan ngomong hanya face to face, 1 by 1 ya. 1 orang sama 1 orang. Tetapi ketika engkau ada di dalam keramaian, keributan untuk dibunuh dan banyak orang mau membunuh dan engkau minta bicara, itu kesempatan untuk menginjil kepada semua orang yang memusuhi engkau. Siapa tahu 1 atau 2 orang pasti mendengar firman dan ia bertobat. Itu satu kepastian ya. Kalau firman itu disampaikan, tidak akan kembali dengan sia-sia. Nah, Sang Peter ini yang juga mengalami penderitaan seperti Paulus ini, melihat sebagai kesempatan yang sempurna untuk membagikan imannya. Bagi 4 orang yang menodongkan pistol atau senjata kepadanya ketika ia hanya mengunjungi seseorang yang dipenjara dan mungkin mendoakan dan membagikan firman Tuhan, ditangkap dan dituduh macam-macam, diinterogasi berhari-hari. Nah, inilah dia kesempatan untuk memberitakan firman. Seberapa banyak saudara punya kesempatan untuk memberitakan firman? Punya keberanian untuk memberitakan firman? Ketika engkau sudah ada di ujung tanduk, mungkin engkau akan berkata, wes ngomong aja. Ngomong mati, ndak ngomong juga mati. Bener ndak Pak Gem? Iya. Ya toh, sama aja. Memberitakan firman bisa mati, diem pun bisa mati. Maka Peter langsung aja memberitakan firman, saudaraku ya. Jadi respon Paulus dan respon Peter di masa kini menegaskan sebuah kebenaran yang sukar dipahami tetapi sangat penting ya. Sekalipun Allah mengizinkan kita mengalami masa-masa berat, bahkan penganiayaan sekalipun, maka tugas kita tetap sama, yaitu memberitakan Injil. Berita Injil itu harus diberitakan. Tidak ada tangan yang bisa mendekap mulut untuk orang tidak memberitakan tentang Yesus Kristus. Ia sanggup menolongmu, ia sanggup menyembuhkanmu, ia sanggup memulihkan ekonomimu. Amin. Amin. Tugas kita hanya apa? Memberitakan Injil. Markus 16 ayat 15 coba. Markus 16 ayat 15. Selamat pagi Pak Artono, Silvi dari Mojokerto ya. Markus 16 ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Nah, siapa Yesus? Hari-hari ini nama Yesus harus diperkenalkan. Karena keadaan dunia makin jelek, orang makin bertambah jahat, orang melakukan hal-hal menurut pikirannya sendiri dan tidak takut kepada Tuhan. Bahkan kemarin saya ketemu dengan seseorang yang tinggal di China ya. Dan dia berkata begini, "Aduh, aku mangkel kalau negara Cina atau orang-orang Cina itu dihina-hina," katanya begitu. Ternyata ketika ia mengalami kehidupan di China karena ia tinggal mungkin hampir 5 sampai 6 7 tahun di sana, dan dia ngalami bagaimana orang tidak percaya kepada Tuhan ya. Hanya ngomong begini, "Aku itu percaya ada tangan yang mengatur dunia ini, bumi ini. Tetapi namanya siapa aku tidak tahu. Tapi aku harus berbuat baik kepada semua orang." Jadi dia lebih menekankan dalam perbuatan, bukan keimanan pada nama atau oknum tertentu ya. Luar biasa. Ini bestinya ya. Ayo, siapa di sini punya besti tapi nggak besti gitu loh saudara ya. Dia ngomong, "Ini bestiku tante. Dia itu sangat baik, tapi dia nggak kenal Tuhan." Coba bayangkan saudara, orang nggak kenal Tuhan tetapi bisa baik ya. Coba yang gerakkan siapa?
karena sayangnya dia nggak tahu saja siapa yang menggerakkan. Nah, di situ temanku itu butuh keuangan karena ia sedang berada di Indonesia dan tidak bekerja dan memang mengambil cuti dan keuangannya menjadi habis, artinya nihil, dan dia mau kembali bekerja sedangkan menunggu sudah diterima bekerja tapi kan ya nggak dibayari dulu ya kerja dulu baru bayaran gitu. Dan ia mendapat sokongan dari keluarga ya, dari orang tuanya, tapi karena ada masalah perbankan yang nggak bisa langsung diterima ya, kebanyakannya begitu ya. Kalau dari Eropa ke Indonesia ini kok susah ya, tante saya juga begitu, reject gitu loh ya. Akhirnya tertunda beberapa bulan sehingga dia megap-megap, tahu kayak ikan kok ikan saya yang suka makan terus mulutnya dibuka lebar-lebar. Dan dia sambat dengan bestinya ini. Besti kan teman dalam suka dan duka ya. Dan dia ngomong, aku pinjam sekian nanti aku kembalikan kalau aku sudah terima dari Eropa ini. Nah, tanpa badan bu ya, tanpa ditanya kapan kamu kembalikan, kapan kamu bla 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 bla, tanpa ribet saudara, langsung aja di transfer renminbi ya, renminbi ya, uang China itu ya, jumlahnya cukup besar kalau dirupiahkan, tapi dia ndak pusing-pusing saudara, karena dia mau berbuat baik. Dia mau menolong, tidak peduli nanti dikemplang atau tidak ya. Langsung dia transfer saudaraku dan masuk, menyelamatkan nyawa istilahnya ya. Nah, di situ dia berpikir, heran. Jadi dia tuh sakit hati kalau ada orang yang menghina, mendemo negara China walaupun dia bukan orang China ya, dia orang Indonesia. Nah, dia juga bilang, ketika COVID itu negara ini sungguh bertanggung jawab ya. Jadi ketika ada tengara bahwa seorang murid ini menderita COVID, oh langsung aja ditutup sekolahnya ya. Semua enggak boleh pulang, dikancing di situ. Dan yang sakit dibawa langsung ke rumah sakit. Dan teman-temannya yang lain enggak boleh pulang saudara, bermalam di situ. Tapi apa yang dikerjakan oleh pemerintahnya? Dikirim kasur, dikirim makanan, dikirim tenda-tendaan untuk bermain sehingga anak-anak itu tidak boring. Mereka tidak boleh pulang tapi disediakan fasilitas. Sampai dia itu dalam isolation itu tidak kekurangan makanan, tidak kekurangan permainan, tidak boring saudara-saudara. Nah inilah dia ngomong, negara ini sangat bertanggung jawab terhadap masyarakatnya. Dia juga pernah tidak boleh pulang naik mobil, jadi semua dipanggilin taksi saudara ketika kedapatan satu orang itu COVID. Misalnya ada acara apa, terus ada ketemuan satu orang ini COVID, semua di lockdown, suruh pulang tapi tidak boleh bawa mobil. Karena ditakuti mobilnya mungkin tercemar ya. Jadi mobilnya itu tidak tahu alasannya apa, tapi nggak boleh dibawa pulang, mobilnya itu ditaruh situ. Orangnya dipulangkan ke rumah tangga mereka masing-masing dengan naik taksi. Dan seluruh taksi sekota itu diperintahkan untuk datang menghampiri mereka. Jadi enggak pakai lama, enggak pakai suwe saudara. Langsung dibawa ke rumah masing-masing. Dan ketika ia masih dalam suasana COVID yang sedang tinggi, mereka enggak boleh keluar apartemen, tapi disuplai daging tiap hari. Saudara bayangkan Musa ya. Musa itu tiap hari kan dikasih makan apa itu? Mana ya. Terus rakyatnya bosen minta daging. Lah itu disuplai burung puyuh sampai mati. Kepenuhan burung puyuh ya di mulutnya saking rakose. Nah, suplai daging itu tidak pernah berhenti sehari pun. Jadi makan pagi, siang, malam itu disuplai negara, saudara. Susu, apa, pokoknya food itu berlimpah-limpah sampai si
Temen saya ngomong gini, enak ya nek ngono covid ae terus katanya. Ndak kerja tapi dikasih makanan yang bergizi berlimpah-limpah, saudara. Nah inilah dia ngomong, itu negara ini bertanggung jawab walaupun tidak kenal siapa Tuhan yang memelihara kita semua. Amin. Ya pastilah Tuhan yang memelihara melalui pemerintahan yang bertanggung jawab. Pertanyaannya pagi hari ini, ayo Anda ini sebagai kepala rumah tangga tanggung jawab enggak sama keluargamu? Tiru negara Cina ya. Ini orang Cina, tanggung jawab enggak? Sangat. Harus tanggung ya. jawab. Sangat ya. Kalau keperluan dapur selalu ada ya. Telur, berambang, bawang itu ready. Selalu penuh berkilo-kilo, saudara ya, karena catering. Jadi penyediaan seorang kepala rumah tangga harus menyediakan ya, menyediakan apa? Ya semuanya, pertahanan hankam rata ya, pertahanan keamanan semesta alam ya, yang melindungi anak istri dari penjarahan, dari orang jahat, dari keperluan kehidupan sehari-hari, dipenuhkan semuanya. Tentu itu akan jempol. Amin, saudara-saudara. Nah, kembali lagi kepada firman ya. Nah, begitulah kehidupan di dunia ini. Nah, bagaimana kita bisa memberitakan Yesus kepada orang lain ketika orang lain itu lebih baik daripada saudara? Nah, ini masalah kan? Masalah enggak? Dia mau memberitakan Yesus gimana ya? Oh, Yesusku itu loh yang menyediakan. Opo aku sing nyelangi duit kamu kok. Bener gak ya? Oh, Yesusku itu loh hatinya baik. Apa aku loh jauh lebih baik daripada kamu. Nah, ini mikir kan. Jadi kita harus belajar bagaimana kita bisa memberitakan Yesus ketika hari-hari tidak baik. Ketika engkau ditodong dengan senjata, inilah saatnya memberitakan Yesus ya. Sebentar lagi mungkin kamu didor dan mati. Dan kalau engkau beritakan Yesus, mungkin engkau tidak mati. Karena Yesus firman itu sendiri. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ketika engkau memberitakan firman, engkau memberitakan Allah, ya. Dan disitulah Allah pasti membela engkau. Amin. Saulus buta 3 hari. Memang diizinkan. Karena sinar yang menyilaukan mata. Itu hadirat Tuhan. Tuhan datang mencari Paulus. Pagi hari ini mungkin Tuhan datang seperti cahaya dalam kehidupanmu yang gelap. Mungkin engkau tidak bisa lihat karena terlalu silau ya. Kalau orang lihat Tuhan itu mati ya, saudara-saudara ya. Jadi saya baru saja membaca surat kabar dari buku yang tertulis beberapa tahun yang lalu. Di Indonesia pun banyak orang yang dibawa ke dalam jalan kesesatan. Dan mereka menunggu Yesus datang kedua kali kok tidak datang-datang. Dan ketika memang betul belum datang, maka mereka yang pergi kepada Yesus. Loh, ini kan konyol gitu ya. 34 orang, 1 orang berumur 17 bunuh diri massal, saudara-saudara. Karena Yesus ditunggu kok nggak datang-datang ya. Wes kita aja yang datangi Yesus loh. Kita bukan seperti mendayoh ya atau bertamu. Kalau engkau nak mau datang ke rumahku ya aku aja yang datang ke rumahmu. Bukan itu ya. Tetapi nantikan Yesus itu pasti datang menjemput engkau semuanya. Amin. Gak usah bunuh diri. Nanti mati-mati sendiri. Kalau sudah waktunya. Kalau belum waktunya ya jangan mengakhiri hidup saudara. Karena masih ada cerita lagi di balik itu. Amin. Hari ini mungkin engkau mengalami kekalahan, kesulitan. Baik kesehatan maupun keuangan. Baik roh, jiwa maupun tubuh sedang merana sulit. Tungguin, Yesus pasti datang menolong. Amin. Ya, Yesus pasti datang. Pastikan dengan cara apa? Ya dibaca firman itu, diulang lagi janji Tuhan. Aku akan datang untuk menjemput engkau supaya di mana aku berada, kamu juga berada. Loh, luar biasa. Kalau kita dahulu
mencari dia terus bunuh diri karena tidak ketemu dia, atau bunuh diri karena persoalan lain-lain, lah yang tidak bisa bersama Yesus di tempat Yesus berada, bersama iblis, saudara-saudara. Di mana iblis berada hari ini, baik atau tidak baik waktunya, beritakan Yesus. Ketika engkau menilai orang sakit, beritakan Yesus. Yesus sang penyembuh, Yehova Rafa. Ketika engkau disambati orang nggak punya duit, katakan Yesus yang menyediakan bagi kamu. Yesus pasti menggenapkan. Yesus pasti membuka pintu-pintu pekerjaan bagimu. Jangan diajak cari pinjaman, saudara. Kalau gak iso bayar, matilah kita bersama, ya kan? Singkat cerita, teman saya yang minta pinjaman itu, begitu ditransfer langsung dibayar, saudara. Jangan lama-lama. Supaya apa? Dia tahu bahwa Yesus itu juga bisa menolong gitu ya. Dan janji Tuhan itu ya dan amin, janjimu juga harus digenapi gitu ya, dibayar langsung. Jadi dia, wow, keren ya. Keren loh ikut Yesus itu. Hari ini tidak usah takut. Karena Yesus mencukupkan segala sesuatu dalam hidupmu. Ada masalah. Hari-hari ini banyak orang yang berbuat jahat pada kita ya. Kalau kita ini terkenal baik, pokoknya yang baik-baik gitu, orang nggak seneng. Sebetulnya orang itu nggak apa-apa, tetapi dalang dari orang itu, yaitu si iblis, nggak seneng kau diberkati. Ayub itu diberkati luar biasa, tapi iblis ngomong, iya, lawang kamu lindungi, coba angkatan itu pagar perlindungannya, dia pasti mengutuki kamu. Tetapi luar biasa Ayub, nggak pernah keluar kutuk dari mulutnya untuk menghujat Tuhan. Dia terima, bahkan dia mengerti sekarang bahwa apa yang ditakutkan dia, itulah yang mendatangi dia. Dia ngerti siapa Tuhan. Dalam penderitaan kita akan ketemu Tuhan Yesus. Amin. Dalam penderitaan lembah kekelaman, Yesus datang sebabnya. Yesus datang untuk mencari kamu. Amin. Nantikan kedatangannya. Baik hari ini untuk menolong kamu, baik nanti untuk 2 kali kita diangkat di awan-awan dan tinggal bersama Kristus di surga mulia. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Jadikan kami Paulus saat ini yang berani menginjil, berani memberitakan nama-Mu dan bisa memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan-Mu ya Tuhan Yesus. Semangat daripada Paulus ini luar biasa untuk menginjil, untuk memberitakan firman-Mu, walaupun ancaman itu ada di depan mata, tapi dia tetap memberitakan firman untuk memenangkan jiwa-jiwa. Ya Tuhan Yesus, Kau tetap bimbing kami sehingga kami menjadi berani, menjadi seperti Paulus untuk menginjil dan memberitakan nama-Mu. Bukan berani yang ngawur ya Tuhan Yesus, tapi di dalam pimpinan-Mu Tuhan. Sehingga kami tetap terpimpin, tetap terlindungi di dalam kami memberitakan firman-Mu Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini kami diingatkan untuk tetap memberitakan Yesus baik atau tidak baik waktunya. Biarlah melalui channel ini Tuhan banyak orang menjadi bertobat. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan mereka. Baik mereka yang sakit jiwa, baik mereka yang sakit badan, baik yang mereka rohnya sakit, menjadi tidak percaya, menjadi mundur di dalam Tuhan. Tuhan sembuhkan, sehingga mereka betul-betul percaya akan janji Tuhan dan menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk mereka yang berjuang dalam ekonomi kehidupan, untuk bertanggung jawab kepada rumah tangga, keluarga, dan pelayanan kepada Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Tuhan melindungi mereka dari pencurian, perampokan, penghadangan. Tuhan memberikan berkat-berkat yang luar biasa sehingga mereka dapat memberitakan Yesus kepada keluarga dan kepada orang lain. Begitu juga orang-orang yang punya masalah dengan para bestie, dengan para rekan sekerja, dengan karyawan, dengan bos, punya masalah apapun, Tuhan Engkau buka jalan penyelesaiannya.
Kami percaya Engkau telah menyediakan kesempatan untuk mereka dapat berbaikan lagi. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai ketemu besok, baik yang nanti siang maupun nanti malam mengikuti channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, 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 amin. Tuhan. Haleluya, 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 haleluya.